Nah, dari segi ulang lagi ya, karena ini baru ingat mau video ini. Nah, di sini ada hak dan kewajiban ya. Sudah kita jelaskan adalah kebenaran, keabsahan ya, hak kita, bahasa Indonesia sama ya. Kalau kita dapat duit itu punya kita, itu kebenaran untuk kita. Kalau ada orang ngambil, itu punya orang, kita bisa memaksa. Ini punya kita, nggak bisa punya orang ya gitu. Itu hak, ya benar. Kita benar memiliki itu. Dan ada yang namanya kewajiban. Kewajiban itu ya kita kayak tugas kita wajib melaksanakan. Itu namanya kewajiban ya. Sama kayak bahasa Indonesia lah, hak dan kewajiban. Nah, hak dan kewajiban ini bisa kita lihat ya. Ada rukunnya ini. Pertama apa ya? Rukun hak ada dua, pemilik hak dan objek hak. Tentu pemiliknya itu kalau masalah syariat adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah taala lah yang memberi, yang memiliki tanah, yang memiliki apa namanya? Dunia ini, memiliki syariat, wajibnya sholat apa segala macam, Allah taala yang punya kuasa ya. Tapi kalau kita lihat di sini ya, jadi dia ada pemilik hak dan objek hak ya. Ini objek itu kayak barangnya ya. Ini. Tapi kalau kita lihat di sini macam-macam hak itu, pertama kalau dilihat dari segi pemilik harta, ada yang namanya hak Allah ya. Ini dan ada yang namanya hak manusia ya, apa? Dari segi pemilik hak ada namanya hak Allah dan ada hak manusia, ada hak serikat. Contohnya apa? Kayak puasa ya. Hak Allah ini contohnya kayak puasa, zakat. Ya, mungkin itu zakat ada hak Allah Ta'ala dan hak hambanya ya. Ini. Contohnya puasa, sholat itu hak Allah Ta'ala mutlak ya. Ini. Kalau dia lupa sholat, lupa puasa, maka dia harus minta maaf sama Allah Ta'ala, minta ampun. Nah ini hak Allah. Yang kedua adalah hak manusia. Ini yang berkaitan dengan manusia. Contohnya apa? Seperti hutang, piutang ya. Ini. Atau lagi kalau seandainya orang itu berbuat salah, akhirnya dia memaafkan memaafkan atau tidak ya hak dia. Ini itu hak manusia ya. Atau ahli waris, warisannya mungkin ahli waris yang menerima terus dia serahkan ke orang lain, terserah dia. Ada yang namanya yang C ini, yang ketiga adalah hak serikat ya. Gabungan antara hak Allah dan hak manusia seperti hanya kisos ya. Ini di kisos itu ada hak Allah Ta'ala dan juga ada hak keluarganya. Keluarganya kalau dia menuntut si pembunuh ini untuk dikisos, ya dikisos. Kecuali keluarganya memaafkan. Nah, selanjutnya teman-teman, dilihat dari segi objek hak, ya hak itu terbagi menjadi kurang lebih 4 ya. Ini 4 ada 5 ya. Ini. Coba kita lihat ya. Nah, salah lagi. Mana ini? Itu ya. Nah, ini banyak ya. Ini. Entah 5 atau 6 ini. Coba kita lihat. Hak mali ya, hak pemilikan harta. Jadi manusia dikasih wewenang untuk memiliki harta. Jadi seperti rumah, ya TV, kulkas segala macam itu adalah bagian hak mali. Itu rumah milikku, ya kulkas milikku. Ada yang namanya hak gairu mali, ya hak yang bukan harta. Seperti apa? Seperti kisos tadi, ya. Atau seperti hak dia hidup, ya hak dia beragama, ya ini hak wanita mengajukan gugatan cerai contohnya kepada suaminya karena tidak memberi nafkah ya ini hak gairu mali. Ada lagi yang C, yang ketiga itu hak syaksi, hak pribadi ya ini ya barang-barang milik dia ya cuma barang-barang pribadi ya. Ada lagi hak aini ya ini hak aini materi ya hak seorang ditetapkan terhadap benda sehingga dia memiliki kekuasaan penuh untuk menggunakan dan memanfaatkan benda tersebut. Adapun perbedaan hak aini dan hak syaksi, ya, kalau hak aini itu memerlukan zat bendanya. Jika tidak ada zat bendanya, maka bukan hak aini. Contohnya, bendanya hancur ataupun hilang, maka orang memilikinya sudah tidak ada lagi hak aini. Nah, sementara hak syaksi tidak harus memerlukan benda berada, ya. Ini di tangannya meskipun benda itu rusak ataupun masih utuh. Contohnya ya, apabila beras yang dirampas oleh orang telah berubah menjadi tepung, ya, ini maka si pemilik beras tadi
hak aini, ya, tidak lagi memiliki hak aini tetapi berubah menjadi hak saksi, ya. Ini. Contohnya kayak antum punya TV, ya, TV itu hak aini, ya, ada bendanya, tapi kalau bendanya sudah rusak orang, nggak bisa diperbaiki lagi, antum menjadi hak saksi, ya. Jadi orang lain harus mengganti, nah ini, mengganti benda TV tadi atau mengganti kerugian. Ada lagi hak mujarrad, ya, hak semata-mata, ya, ini. Contohnya apa, ya? Permasalahan dalam hutang piutang ini. Kalau kita berhutang dengan orang lain dan orang lain itu memaafkan kita, itu namanya hak mujarrad semata-mata, tidak ada urusan lagi, tidak ada masalah lagi di kemudian hari. Nah, berbeda dengan hak gairu mujarrad ini. Hak yang bukan hak semata ini. Contohnya pembunuh membunuh orang lain, dia membunuh orang lain. Maka warisnya itu kalau seandainya memaafkan dia, nggak apa, dia yang memaafkan, tetapi dia memiliki apa ya, perasaan atau hal yang berbeda. Namanya ghairu mujarrad, tidak murni, ya. Ini ada batu masih di sana, ya. Tapi intinya semuanya itu nggak masalah. Yang penting kita tahu itu adalah hak, nggak sudah cukup. Ini hanya klasifikasinya aja. Terus lagi dari segi kewenangan pengadilan. Nah, ini yang penting, ya. Hak dilihat dari segi kewenangan pengadilan terbagi menjadi dua. Ada namanya hak diyani, hak keagamaan. Ini contohnya apa? Ini contohnya dia dalam masalah hutang yang tidak bisa dibuktikan pemberi utang kepada karena tidak cukup alat bukti. Contohnya ketika orang berhutang 1 juta, ya, dengan orang lain, tapi tidak ada bukti, maka orang lain tersebut tidak bisa menuntut dia di pengadilan karena nggak ada buktinya. Tetapi dia hanya bisa menuntut di akhirat saja. Itu namanya hak keagamaan, hak diyani, ya. Allah Ta'ala yang memutuskan nanti di akhirat. Ini. Ada namanya hak qadai, ya. Ini. Hak qadai ini adalah ketika orang berhutang, contohnya, dan dia ada surat hutang piutangnya, ya. Itu bisa dibawa ke hakim. Nah, hakim ini dia berhutang saya, ini buktinya. Dia punya bukti. Itu namanya hak qadai, ya. Ini keputusan hakim. Ini. Karena hakim itu tidak bisa memutuskan kecuali tanpa adanya bukti atau saksi, ya. Ini atau pengakuan. Nah, itu selanjutnya teman-teman, pengertian kewajiban dan macam-macamnya, ya. Sebenarnya ada yang mengatakan bahwasannya, ya, ada namanya istilahnya multazam lahu, ada multazim, ada iltizam, ya. Ini enggak terlalu berpengaruh, ya. Yang penting di sini, ya, ini nih, contohnya macam-macam iltizam, kewajiban ada 2 macam, yaitu iltizam ijabi, ya, atau ya, dan yang kedua iltizam salabi. Ini. Kalau iltizam ijabi artinya melaksanakan perbuatan karena adanya kemaslahatan bagi orang lain. Ijabi itu yang baik, ya, yang positif, ya. Kalau iltizam salabi itu tidak baik ini. Karena kalau ilzam kan bisa hak, kalau multazim itu adalah kewajiban ini. Tapi ada juga yang mengatakan iltizam itu adalah kewajiban, ya. Ini. Apa ya, kalau ilzam tadi kan hak, kalau iltizam itu kewajiban. Ya enggak masalah juga. Coba kita lihat di sini nih. Nah, nih. Iltizam kewajiban mempunyai beberapa unsur, yaitu multazam lahu, multazim, ya, dan iltizam. Nah, apa ini? Ya, ini. Coba kita lihat. Ada orang-orang barat, ya, ini mendefinisikan, ya, dia itu adalah tentang masalah dain, ya, ini. Atau dain, ya, ini dain, pemberi utang. Pemberi utang itu namanya multazam lahu. Sementara madin, artinya yang berhutang, itu madin yang berhutang dinamakan multazim. Ya. Sementara utang dinamakan mahalul iltizam. Tapi ini sebenarnya dalam Syatibi, ya, ini iltizam, iltizam dia hak, ya, ini.
Ilzam itu adalah hak, sementara iltizam itu adalah kewajiban. Ini hanya beda istilah ya, nggak terlalu penting ya. Oke, jadi apa namanya nih? Kesimpulannya ya, ini rukun hak ada dua, yaitu pemilik hak dan objek hak. Yang menjadi pemilik hak dalam pandangan syariat adalah Allah Subhanahu wa taala ya. Baik itu menyangkut hak-hak keagamaan, hak-hak pribadi ataupun hak-hak secara hukum. Sementara macam-macam hak dapat dilihat dari tiga segi ya. Pertama adalah pemilik hak ya, ini. Pemilik hak itu bisa dilihat bisa terbagi menjadi tiga lagi, yaitu hak Allah ya kayak sholat puasa. Yang kedua adalah hak manusia kayak bayar hutang ya, ini kayak apalagi memaafkan. Yang ketiga adalah hak serikat, antara gabungan antara hak Allah dan hak manusia, contohnya adalah pesos ya ini. Yang kedua adalah objek hak ya, terbagi menjadi ada hak mali yang berkaitan dengan harta, atau yang kedua gairu mali tidak berkaitan dengan harta ya, contohnya kayak memaafkan ya ini. Yang ketiga adalah hak saksi ya, hak pribadi, ini barang milik saya ya, ini kalau kamu merusaknya kamu harus mengganti ya. Kalau dia barangnya dirusak ada gantiannya, kamu harus ganti. Tapi kalau tidak ada gantiannya, kamu harus bayar duit karena sayalah yang memilikinya, hak saksi ya. Ada hak materi ya, ini hak materi ini barang milik saya. Nah, kayak begitu aja. Terus lagi ada namanya hak mujarrad ya. Nih, ada namanya hak gairu mujarrad ya. Kalau mujarrad ini tidak ada bekas ya ketika dia gugurkan. Contohnya memaafkan kesalahan orang lain. Ya sudah, tapi ada hak gairu mujarrad, dia ada bekasnya ya. Contohnya ketika ahli warisnya itu orang itu dibunuh sama orang lain, ahli warisnya memaafkan, tetap dia ada meninggalkan bekas di hati mereka. Terus lagi segi kewenangan pengadilan. Nah, ini terbagi menjadi dua. Ada hak diani, hak keagamaan. Ini kalau contohnya kayak orang berhutang tadi, ya, terus dia nggak bisa bayar dan kita nggak ada buktinya, kita nggak bisa membawanya ke pengadilan, hanya bisa membawanya ya ke pengadilan akhirat. Nah ini karena tidak ada bukti ya. Nah ada lagi ya hak qadai. Nah hak qadai ini bisa dibawa ke pengadilan karena memiliki bukti. Ini. Terus lagi, nah di sini ya iltizam mempunyai ya atau kewajiban mempunyai beberapa unsur. Yang pertama adalah multazam lahu ya. Yang kedua adalah multazim, yang ketiga iltizam. Macam-macam iltizam kewajiban ada dua macam. Iltizam ijabi ya, itu taklif untuk melaksanakan perbuatan karena adanya kemaslahatan, dan ada yang kedua adalah iltizam salabi. Ini adalah suatu perbuatan karena adanya mudarat ya. Dia tidak boleh melakukan sesuatu. Kenapa? Karena ada mudarat untuk orang lain. Kalau iltizam salah ijabi, sesuatu yang positif yang harus dilakukan karena ada kemaslahatan bagi orang lain. Sementara iltizam salabi ya, ini adalah melarang melakukan sesuatu karena bisa berdampak buruk bagi orang lain. Oke, cukup teman-teman ya. Sampai di sini.